Maka aku ingin cahaya saya ini bisa memudahkan engkau memanggil aku untuk berbaris di bawah benderamu menuju surga. Pokoknya ngomong-ngomong aja. Ya Rasul, terakhir saya ingin nanti bisa satu hotel di surga bersama engkau ya Rasulullah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya beritahu saja ya, ini ada ini loh, Asy'arawi itu memikirkan begini. Ada surat An-Nisa 64 ya. Memikirkan begini. Kan ada ayat, jika orang-orang yang berdosa itu datang kepada kamu Muhammad, lalu mereka minta ampun pada Allah dan kamu memintakan ampun pada mereka, pasti mereka itu akan menemukan Allah yang maha menerima taubat. Asy'arawi itu memikirkan ayat ini sampai 10 tahun. Kok enak ya, zaman Nabi bisa merangkul Nabi, bisa dekat Nabi, terus kalau memintakan ampun dijamin diampuni. Kok enak ya, gitu toh? Lah orang di Surabaya ini gimana wong sudah ketemu? Nah, beliau ini setelah 10 tahun baru menemukan hadis ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad an Bakr bin Abdullah. Rasul menceritakan gini, hidup saya ya bisa menolong kamu, mati saya pun ya bisa, jadi jangan susah. Kamu tahu toh, saya ini selalu dilapori kelakuanmu. Masya Allah, kalau kamu mengerjakan yang baik-baik seperti ini, nah ini baik-baik, saya dilapori namamu satu persatu, lalu aku senang bersyukur pada Allah. Kalau saya menjumpai umat saya tapi kok melakukan dosa, itu juga dilaporkan ke saya dan saya kemudian memintakan ampun kepada Allah untuknya. Masya Allah, inilah yang pernah saya khutbahkan di sini. Jangan membuat Nabi susah, jangan membuat Nabi menangis karena kita. Gembirakanlah Rasulullah, dan cara menggembirakannya tidak cukup dengan bersolawat, tidak cukup. Gembirakanlah Nabi dengan apa? Dengan jadilah manusia bersinar dan menyemangati dan bermanfaat pada orang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilakan. Kami persilakan kepada para jamaah yang mau bertanya. Masih ada waktu kurang lebih 7 menit. Monggo. Yang di internet kan boleh toh, di Zoom. Silakan. Monggo. Oh ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Saya Azizah, Prof. Siapa ini namanya? Nur Azizah Prastika. Siapa? Prof. Nur Azizah Prastika. Nur Azizah Prastika. Mahasiswa Prof Ali waktu ngampus dulu, Prof. Oh iya Ya, ini ya, alhamdulillah. penyiar ini host di TV 9 ini. Alhamdulillah bisa hadir, Prof, hari Allahumma ini. shalli ala Muhammad. Ya, Prof, saya ada pertanyaan tentang adakah kiranya akhlak Rasulullah atau nasihat Rasulullah yang bisa kita jalani supaya kita merasa kebermaknaan sebagaimana para sahabat yang bisa merangkul Rasulullah, bisa hidup sejaman berjuang bersama Rasulullah. Sedangkan kita mungkin hari ini
profesinya bukan berdakwah begitu Prof. Ada yang mungkin bekerja di bidang teknik, ada yang mungkin bekerjanya di bidang perbankan atau mungkin marketing dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kira-kira caranya supaya kita juga bisa merasakan kebermaknaan sebagaimana orang-orang yang hidup berjuang bersama Rasulullah. Itu aja Prof, terima kasih banyak. Ya, sebentar ya. Di situ saja dulu. Begini ya. Saya teringat ada buku judulnya itu Mi'atu Qissah min Ru'yan Nabi. Jadi itu 100 kisah tentang orang-orang yang sering berjumpa dengan Nabi. Nah itu, Mi'atu Qissah, 100 ya. Ada juga buku Kaifiyatul Wusul Lirru'ya Sayyidina Rasul. Cara-cara bisa bertemu Rasulullah. Jadi orang-orang yang sudah bermujahadah itu sering kali merasa Rasulullah datang ketika ada kesulitan gitu loh. Ya seperti Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ketika mau dibunuh kan didatangi Nabi. Utsman, kamu siap-siap saja berbuka puasa dengan saya. Waktu itu Sayyidina Utsman puasa. Oh berarti isyaratnya sudah tidak perlu melakukan perlawanan. Sudah kita menyerah saja. Dan akhirnya dibunuh. Maknanya apa? Karena Nabi sudah menghibur, siap-siap saja kamu berbuka puasa dengan saya. Oh berarti saya sudah mau mati, sudah tidak perlu melakukan perlawanan-perlawanan besar yang itu nanti bisa memecah belah umat Islam. Sudah, itu lakukan saja. Itu. Jadi intinya begini, walaupun kita tidak bisa merangkul Rasulullah secara fisik, Rasulullah itu hanya fisiknya yang hancur. Bahkan ketika ditanya, Nabi bagaimana engkau itu bisa tahu saya bersolawat atau tidak, itu bagaimana kamu tahu? Jawabnya Nabi, loh kamu tahu, kamu ngerti enggak? Bumi itu diharamkan Allah untuk makan tubuh saya. Maka setiap kali ada orang bersolawat, ruh saya itu dipertemukan kembali dengan jasad saya, dan itu untuk menghormat engkau, menjawab engkau. Jadi itu caranya saya kira, lakukan yang terbaik. Banyak orang-orang itu yang nampaknya orang itu tidak terlalu santri, maaf saja, potongannya tidak terlalu santri, tetapi karena dia itu berusaha meniru Rasulullah, dia jujur, baik dengan orang, dengan non muslim pun baik. Dia bercerita dengan saya setiap nyusun lagu itu didatangi Nabi. Coba, saya setiap menyusun lagu, saya itu didatangi. Saya pernah didatangi juga Nabi Isa pernah, Nabi Muhammad pernah. Karena apa? Dia potongannya ya nggak seperti kita lah gitu. Tapi rasa cintanya, kemudian rasa kemanusiaannya yang luar biasa. Jadi secara fisik impossible, tidak mungkin, tetapi secara rohaniah sangat mungkin, karena dunia roh itu dunia yang sangat luas dan itu tidak terbatas secara geografis. Ini saya hadiahkan buku ini untuk mahasiswa saya yang hebat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau saya yakin sudah punya, tetapi tidak apa-apa, ada pulpen di sini. Sudah pernah saya beri itu Pak, ini sebagai hadiah, jadi ya nanti bisa diberikan orang lain. Wah, kasih Pak. Bagus, pertanyaannya bagus. Masih ada satu pertanyaan lagi, silakan. Bapak-bapak silakan. Masa kalah dengan perempuan? Oke. Silakan, Mas. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana cara menjaga itu meneladani sikap Rasulullah SAW. Kamu punya bapak?
bagaimana cara meneladani sikap Rasulullah SAW yang bisa diambil pelajarannya? Apa Pak Ustaz? Meneladani Rasulullah Yang bisa diambil pelajarannya. Oke. Ya, jadi ini bertanya bagaimana mengambil pelajaran dari Nabi, apanya saja yang ditiru gitu tuh ya? Ya, ya betul ya. Oke, realnya toh? Ya. Meneladani Nabi toh? Gini loh ya. Tiap orang itu beda-beda. Ajaran Nabi itu kan banyak. Coba sekarang ya saya beritahu. Umar tuh ditanya, kalau meneladani Nabi itu apa yang diteladani? 1, amar ma'ruf, selalu ngajak kebaikan. 2, nahi mungkar, ada yang tidak beres, bengkok harus diluruskan. 3, cinta Nabi itu ya pakai yang sederhana. Pakai yang sederhana, karena Nabi itu pakai yang sederhana. Siapa yang pendapat begitu tadi? Siapa? Siapa tadi yang bicara gitu? Umar bin Khattab. Lah kalau Utsman lain lagi. Bagi saya cinta Rasul itu tidak begitu. Nah apa? 1, jangan ada orang lapar. Dunia ini harus dibebaskan dari orang lapar. Maka seluruh kekayaan kita harus kita berikan supaya nggak ada orang kelaparan. Maklumlah dia orang kaya, betul toh? Yang pertama Umar begitu, iyalah maklum karena Umar itu memang disiplin. Apalagi bagi saya niru Nabi itu ya jangan ada orang yang pakaiannya jelek dan tidak pantas, harus kita belikan pakaiannya bagus. Yang ketiga apa? Ya tilawatil Quran, baca Quran itu. Ya kenapa? Ya karena Utsman bin Affan itu memang tidak pernah kan seminggu tidak khatam Quran. Walaupun perusahaannya banyak loh, sawahnya banyak. Kita ini perusahaan baru 4 saja nggak sempat. Ada yang belum punya itu enggak khatam-khatam 6 tahun. Oke, itu Utsman. Ali lain lagi. Bagi saya cinta Rasul yang diteladani itu apa? 1, berani di medan perang dan bisa menundukkan musuh. Wah itulah. Ya bisa dimaklumi karena Ali itu cerdas. Dan Ali itu kan pernah toh melepaskan panah kepada musuh, padahal musuhnya itu pakai tutup besi itu loh. Yang bisa dilihat hanya mata toh. Ali itu pernah bisa, jas itu bisa pas mata kok. Menurut saya cinta Rasul ya itu antara lain gitu ya. Abu Darda lain lagi. Bagi saya yang diteladani Nabi itu apa? 1, lapar. Karena Nabi itu sering lapar kok. Yang kedua apa? Sakit. Nabi ya sakit kok. Dan Nabi mengatakan kalau sakit itu menghapus dosa ya seneng. Yang ketiga mati. Seneng mati itu karena akan bertemu dengan kekasih. Mengapa kok bicara begitu? Ya karena Abu Darda itu memang senengannya hadis-hadis yang seperti itu. Jadi kalau adik ini bertanya bagaimana cinta Rasul itu seperti apa, maka profesi adik, posisi adik sekarang sebagai apa, yaitu dicari yang cocok dengan adik. Ya kan? Pelajar, masih sekolah? Masih sekolah? Sekolah? Ya berarti cari ilmu toh, karena Nabi mengajari orang pinter. Ya, itu cinta Nabi. Punya guru. Punya guru. Hah? Nah iya berarti menghormati itu ya cinta Rasul ya itu. Jadi definisi bagaimana kita meladani Nabi itu dicocokkan dengan pengalaman hidup, dicocokkan dengan apa yang dilakukan sekarang gitu ya. Saya kira begitu, mudah-mudahan manfaat. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.